Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan, MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menampilkan dua kasus. Yang pertama, kasus mengenai murid yang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, kasus tentang murid yang difitnah merusak mading sekolah. Jadi dalam kasus ini saya akan menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama saya akan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah rekan-rekan guru penggerak, marilah kita sama-sama menyimak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Melda, silakan masuk. Boleh duduk Pak? Silakan duduk Melda. Selamat pagi Melda. Pagi Bapak. Apa kabar? Baik. Lama tidak berjumpa dengan Bapak. Ada gerangan apa ini menghadap Bapak? Saya mau cerita. Saya di kelas difitnah sama teman-teman. Dibilang merusak mading di kelas. Oh begitu. Kamu pasti marah. Saya juga pasti kesal kalau mendapat perlakuan seperti itu. Kemudian tindakan apa yang kamu lakukan? Saya membentak-bentak mereka di depan banyak orang. Kemudian saat itu kamu melakukan apa? Pasti kamu melakukan itu punya alasan, bukan? Ya Pak, pasti punya alasan. Karena saya tidak terima difitnah di depan banyak orang. Ya wajarlah kamu mempertahankan sesuatu. Untungnya kamu tidak melakukan yang lebih gegabah dari tindakan itu. Ya kan? Ya Pak, karena saya masih punya rasa sabar terhadap mereka. Jadi tidak bertindak secara berlebih-lebihan. Ya pastilah. Untungnya kamu lebih memilih sabar. Ya Pak. Nah sekarang kita lihat tindakan kamu apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kamu yang membalas teman-teman kamu itu, perasaan kamu bagaimana? Perasaan saya jelas kurang menyenangkan lah, Kak. Kita tuh berbuat jahat di kelas. Jadi saya sadar bahwa tindakan saya itu salah. Terus pada saat kamu bersabar, tidak melewati batas dalam menanggapi tindakan mereka itu, apa yang kamu rasakan? Karena saya yakin, karena mungkin saya saat itu emosi, tapi emosi saya dapat saya kontrol dengan rasa sabar. Jadi Melda, prinsip mana yang menurut kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Pada saat saya emosi tadi dan saya marah-marah di depan banyak orang. Nah, kemudian kamu bandingkan pada saat kamu menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi. Apa yang kamu rasakan? Saya mencoba untuk menahan diri agar tidak terbawa suasana, terbawa emosi yang membludak. Begitu, Pak. Iya, setuju. Nah, jadi kita kan harus lebih bersabar menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki semua itu? Jelas bersedia lah Pak, karena kan saya ingin juga untuk jadi pribadi yang lebih baik. Tidak sang seperti ini, marah-marah terus. Menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan membuat diri saya agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya, bagus sekali. Nah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Sepakat? Sepakat, Pak. Iya, terima kasih Melda. Mudah-mudahan nanti kamu tidak emosian lagi, bisa mengendalikan diri kamu pada saat berteman. Seperti Siap, itu ya. Ya, terima kasih Melda. Iya, Terima kasih, Bapak. Hai, nama saya Melda. Saya senang sekali diajak Bapak Dedi untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Perasaan saya menjadi lebih lega, dan saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan itu melanggar keyakinan kelas. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kedepannya memperbaiki diri saya.
terlambat. Ini sudah jam berapa nih? Iya Pak, terima kasih kesiangan. Makasih ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Rahmat. Silakan duduk Rahmat. Sini Bapak. Selamat pagi Rahma. Pagi Bapak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini Rahma, kamu tahu tidak alasan kenapa kamu dipanggil menghadap Bapak di ruangan ini? Tidak tahu Pak, ada apa ya Pak? Jadi begini Rahma, Bapak mendapatkan laporan bahwanya kamu hari ini terlambat datang ke sekolah, benar tidak? Iya benar Pak, pagi tadi saya terlambat. Sekarang Bapak mau tahu alasan kamu terlambat itu kenapa? Saya kesiangan Pak karena tadi malam saya tidak tidur. Oh, tidak tidur. Ya. Tidak tidurnya kenapa? Baca komik Pak. Oh, tentunya asik yang membaca komik itu. Iya asik. Sekarang pada saat kamu membaca komik itu apa yang kamu rasakan? Senang Pak. Iya. Ada lagi? Komik itu menurut saya sebagai dunia hiburan saya ketika saya sudah lelah dengan pelajaran di sekolah. Saya setuju dengan pendapat kamu bahwa komik itu kan bisa ngisi waktu, menambah wawasan kita, menambah literasi kita. Sekarang karena kamu membaca komik itu kan kamu terlambat pagi ini tadi kan ke sekolah. Iya Pak. Nah, tentunya kan ada hal-hal yang menurut kamu keyakinan kelas yang tidak sesuai yang mana? Merubah diri saya dari yang awalnya disiplin menjadi kurang disiplin, seperti saya terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang kita kembalikan ke membaca komik. Membaca komik itu kan positif. Nah, tapi apa yang perlu kita perbaiki? Lebih bisa memanajemen waktu lagi dan tidak terlalu berlebihan dalam membaca komik. Iya, jadi saya tidak mengatakan bahwa membaca komik itu tidak bagus. Kamu silakan saja baca komiknya, tapi kamu juga harus bisa memanajemen waktu kamu supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Ya Pak. Nah, sekarang kamu kan terlambat ke sekolah. Nah, apa yang kamu rasakan? Malu Pak, karena sebelumnya saya tidak pernah terlambat. Iya, nah keyakinan kelas yang ingin kamu perbaiki apa? Lebih mendisiplinkan diri terhadap waktu Pak. Besok-besok nanti kamu masih tetap membaca komik? Masih, tetapi lebih bisa menyesuaikan aja Pak, tidak sampai berlebihan. Iya, tepat sekali. Saya juga setuju ya. Saya doakan supaya Rahma bisa memanajemen waktu, hobinya membaca komik bisa dilaksanakan, kemudian pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga kamu tidak datang terlambat. Seperti itu ya Rahma. Baiklah kalau begitu, sekian sampai di sini dulu Rahma. Iya Pak. Mudah-mudahan di hari lain kamu bisa memperbaiki diri. Amin. Iya, terima kasih Rahma. Terima kasih Iya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan saya Rahma dari siswi SMA Negeri 1 Paminggir. Saya senang sekali ketika diajak Bapak Dedi Andreas Setiawan MPD untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah saya sendiri. Saya menyadari bahwa ketika saya terlambat itu melanggar keyakinan kelas. Meskipun membaca komik merupakan kegemaran saya juga tidak boleh lupa waktu membacanya sampai bergadang. Sampai pada akhirnya saya telat bangun tidur dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Saya akan berusaha memperbaiki diri lagi dengan cara lebih memperhatikan waktu dan memanajemen waktu sebaik mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.